Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai insan takwa tentunya marilah yang pertama dan paling utama kita senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan pada kita sekalian, yang apabila kita menghitung nikmat-nikmat itu tentunya kita tidaklah akan mampu untuk menghitungnya. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah iman dan Islam, sehingga siang hari ini hati kita dimampukan oleh Allah, kaki kita dilangkahkan, ditunjukkan oleh Allah untuk menuju rumah Allah ini dengan satu tujuan, yaitu melaksanakan ketaatan pada Allah, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga salam dan sholawat tercurah pada pimpinan dan uswah kita Nabi Muhammad SAW, yang melalui perjuangannya lah cahaya Islam ini telah sampai pada kita, sehingga kita terbebas dari kejahilian dan kehinaan. Dan semoga sholawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya atau umatnya hingga akhir zaman. Amin. Selanjutnya sebagai khotib tentunya saya ingin berwasiat khususnya pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya, yaitu berusaha dengan segenap kemampuan kita untuk melaksanakan semua perintah Allah. Begitu juga sebaliknya, tentunya kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dan mengupayakan dengan segenap kemampuan yang kita miliki untuk menjauhi segala larangan-larangan yang Allah tetapkan dalam syariatnya. Dengan demikian insya Allah kita akan termasuk golongan hamba yang mutakin, yang kelak akan selamat fid dunya wal akhirah. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan tema urgensi tauhid dalam mengangkat derajat dan martabat Islam dan kaum muslimin.
Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menjadikan wacana keilmuan kita, memperbanyak khasanah ilmu kita, sehingga bisa kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tauhid adalah pegangan pokok yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal menurut tuntunan Islam. Tauhidlah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan bahagia, yang hakiki di alam akhirat nanti. Dan amal yang tidak dilandasi dengan tauhid akan sia-sia belaka, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, amal yang dilandasi dengan syirik akan menyengsarakan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 65 sampai dengan 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Walillahi fa'bud wa kun minal syakirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Jamaah rahimakumullah, tauhid hanya bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran wujud atau keberadaannya dan wahdaniyahnya atau keesaannya, dan bukan pula sekedar mengenal asma dan sifat-sifatnya. Iblis juga mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah, bahkan mengakui keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan permintaannya kepada Allah melalui asma dan sifat-sifatnya. Kaum jahiliyah kuno yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad SAW juga meyakini bahwa pencipta, pengatur, pemelihara, dan penguasa alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altuhum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentunya mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Namun kepercayaan mereka dan keyakinan mereka itu belumlah menjadikan mereka sebagai makhluk yang berpredikat muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini lalu timbullah pertanyaan, apakah hakikat tauhid itu? Hakikat tauhid ialah pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen serta ikhlas, dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap, dan takut kepadanya. Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya misi para rasul adalah untuk menegakkan tauhid. Mulai rasul yang pertama Nabi Nuh hingga rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhlah taghut. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya adalah tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak ada ibadah yang benar kecuali ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasul kita Muhammad SAW, yaitu as-sunnah. Orang yang mengingkarinya orang yang mengikrarkannya akan masuk surga selama tidak dirusak oleh syirik atau kufur akbar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 82 yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka ialah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ketika ayat ini turun, para sahabat merasa sedih dan berat. Mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak berlaku zalim kepada diri sendiri? Lalu Rasul kita Muhammad SAW menjawab yang artinya, yang dimaksud kezaliman itu adalah syirik. Tidakkah kalian mendengar nasihat Luqman kepada putranya? Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala benar-benar satu kezaliman yang besar. Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 muttafaqun alaih. Ayat ini memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Orang-orang yang tidak mencampur adukan antara keimanan dengan syirik serta menjauhi segala perbuatan syirik, sungguh mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari siksa Allah di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan dan mendapat petunjuk di dunia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jika dia adalah seorang ahli tauhid yang murni dan bersih dari noda-noda syirik, serta ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, maka tauhid pada Allah menjadi penyebab utama bagi kebahagiaan dirinya, serta menjadi penyebab bagi penghapusan dosa-dosa dan kejahatannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit yang artinya, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusannya, dan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam serta roh daripadanya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkan ke dalam surga sesuai dengan derajat amal perbuatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah selalu membimbing kita dan memasukkan kita menjadi golongan hamba yang dapat menjaga tauhid ini hingga akhir hayat kita. Amin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan
fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan paparan di atas, tentunya sebagai seorang yang beriman, kita harus betul-betul senantiasa menjaga tauhid ini agar tidak tercampur adukan dengan perbuatan syirik. Karena begitu besar bahaya syirik ini yang terkadang kita tidak merasa melakukannya. Jadi intinya mari hati kita pasrahkan seutuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap langkah perbuatan apapun dalam kehidupan di dunia ini, kita harus berlandaskan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlandaskan pada suatu hal yang lain. Dengan demikian insya Allah kita akan terjaga dan terbebas dari syirik. Semoga sekali lagi Allah selalu membimbing kita untuk menunjukkan pada kita jalan menuju tauhid yang benar, Islam yang benar, sehingga kita kelak wafat dengan akhir hayat yang husnul khatimah. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma ighfir wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.